saya di sini yaitu sebagai konselor dari Mbak Farah untuk 30 menit ke depan. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi konseling, saya mau menjelaskan mengenai asas-asas yang ada di dalam bimbingan konseling. Itu ada asas kesukaraan. Sebelumnya saya mau tanya, Mbak Farah kesini itu atas dasar keinginan Mbak Farah pribadi atau mungkin dengar dari orang atau disuruh sama siapa atau gimana? Kebetulan saya datang ke sini itu karena saya melihat kayak akun Instagramnya Mbak Nadia gitu. Terus saya tertarik untuk mengikuti konseling ini, jadi saya langsung datang aja. Dan itu kemauan saya sendiri. Oke, jadi Mbak Farah hadir di depan saya hari ini itu karena sebelumnya Mbak Farah lihat Instagram saya dan kemudian Mbak Farah tertarik untuk melakukan konseling bersama saya. Itu bisa dinamakan asas kesukaraan. Karena Mbak Farah dengan sukarela mau hadir di depan saya untuk menceritakan semua cerita yang Mbak Farah punya. Kemudian ada yang kedua namanya asas keterbukaan. Pada asas keterbukaan ini saya berharap Mbak Farah dapat terbuka seterbuka-bukanya mengenai cerita Mbak Farah, apapun yang menjadi masalah Mbak Farah akhir-akhir ini Mbak Farah bisa menceritakan kepada saya. Tapi Mbak Farah tidak khawatir karena di sini aku menerapkan asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini semua cerita yang Mbak Farah menceritakan kepada saya itu akan terjamin kerahasiaannya 100% tanpa terkecuali sama sekali. Jadi saya nggak akan bocor siapapun, Mbak Farah nggak perlu khawatir, dan saya berharap Mbak Farah bisa dengan leluasa menceritakan semua yang menjadi pengalaman Mbak Farah akhir-akhir ini. Ini seperti itu ya Mbak Farah. Iya. Oke. Sebelumnya tadi Mbak Farah kesini naik Saya kesini tadi kebetulan naik motor. motor, berarti berangkat sendiri ya? Iya, berangkat sendiri. Makasih Mbak Farah. Kebetulan kan tadi habis pulang kuliah, terus pulang dulu, terus balik ke sini kan. Tapi untuk saat ini kayaknya nggak macet. Maksudnya, jadi pas saya berangkat itu nggak macet. Mungkin gara-gara jadi kan saya berangkat kan siang, jadi kayak orang-orang pada Jumatan gitu. Jadi kayak nggak macet. Jadi tadi Mbak Farah kesini itu memastikan karena mungkin orang-orang juga nggak banyak yang jalan orang ke Indonesia Jumatan gitu ya. Tapi Mbak Farah bilang kalau Mbak Farah kesini tuh harus pulang kuliah gitu. Iya. Berarti kesibukan Mbak Farah untuk akhir-akhir ini Kebetulan kesibukan saya itu saya berkuliah, saya semester 3 jurusan PTSD. jurusan PGSD. Universitas apa Mbak Farah? Kebetulan saya di UNESA. UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Iya. Kalau yang saya dengar sih emang fakultas pendidikan di UNESA itu bagus ya, dari zaman sebelum ini UNESA itu atau apa gitu ya? Iya, kebetulan juga mungkin banyak yang kebetulan SPD, jadi terutama yang fakultas pendidikan juga bagus. Dan kayak yang orang-orang itu apalagi jurusannya yang PTSD itu banyak peminatnya. Terus kenapa nih Mbak Farah kok bisa tertarik masuk ke PGSD, sedangkan di PGSD UNESA itu kan banyak banget nih peminatnya, otomatis saya Mbak Farah tuh banyak ya. Saya berminat itu soalnya saya langsung keterima di SPB, makanya langsung masuk di PTSD. Apa yang membuat Mbak Farah memutuskan untuk SNBP itu mengambil PGSD? Kenapa nggak ambil kayak jurusan yang lain kayak manajemen konseling atau mungkin manajemen pendidikan dan sebagainya? Kalau begitu kan saya itu anak tunggal Mbak. Nah, orang tua saya itu kayak pengennya itu kuliah di Surabaya aja. Tapi saya itu mau kayak yang di kuliah gitu Mbak. Tapi kata orang tua saya itu kejauhan. Terus kebetulan ibu saya sendiri itu Mbak, apa namanya, orang Jepang, desa juga. Tapi bukan hanya sebuah kuliah, ikut RPL pemerintah juga, kuliah gratis. Nah, awalnya orang tua saya itu menurut saya
pendidikan, kamu harus jadi guru gitu kan. Tapi saya tuh kayak gak mau aku, kalau aku jadi guru pasti aku disuruh ngajarin anak-anak PAUD gitu. Terus saya tuh kayak bilang gitu, nego kayak boleh gak sih selain itu anak PAUD itu, lainnya boleh tapi pokoknya harus pendidikan gitu kan. Akhirnya saya memilih pas SMP itu satu, yang pertama itu pakai SD, yang kedua itu teknologi pendidikan. Sebenarnya teknologi pendidikan itu hampir mirip ya mas sama manajemen pendidikan. Kayak mungkin mereka tuh satu berlomba. Tapi saya keterimanya di SNBP itu di TVSD jurusan pertama. Oke, jadi Bapak di situ itu yang bikin Bapak itu memilih TVSD karena yang pertama Bapak itu mengikuti program dari pemerintah kuliah gratis, mengambil pendidikan guru PAUD. Sedangkan Bapak di sini tuh disuruh atau dituntut untuk mengikuti jejak ini para arti. Bapak sendiri itu mau kalau harus ngajar anak-anak PAUD gitu. Jadi Bapak melakukan negosiasi kepada ibu Bapak, kepada orang tua Bapak supaya Bapak bisa ambil jurusan pendidikan tapi yang enggak mengajar PAUD gitu ya. Jadi Bapak milih untuk ambil jurusan PGSD, pendidikan guru sekolah dasar gitu, pada tahun pertama. Dan yang keduanya Bapak memilih teknologi pendidikan. Dan pada keduanya Bapak itu terima di bulan pertama yaitu pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Surabaya gitu ya. Iya, betul sekali. Terus sekarang Bapak semester berapa? Kalau saya boleh tahu. Saya semester 3, kayak angkatan 24 kemarin. Oh, tahun 24. Berarti gimana ospeknya tahun kemarin aman? Untuk ospek kemarin aman, mbak, kayak alhamdulillah berjalan lancar. Terus juga gimana ya, seru-seru aja. Soalnya kalau saya lihat ospeknya tahun itu kayaknya nggak tahu ya, kan juga nggak ikut, mungkin kurang seru atau gimana. Soalnya kalau ospek yang univ ospek fakultas tahun ini tuh kayak di ruang gitu loh mbak, kayak di ruangan ini gitu kan. Kalau aku dulu yang tahun kemarin tuh kayak di guru besar gitu, jadi kayak sepumpul jadi satu. Jadi lebih asalkan waktu ospek tahun lalu ya. Iya, karena di Makai itu. Terus untuk dari semester 1 sampai semester 3 ada nggak sih hambatan-hambatan yang bikin Bapak itu kayak mungkin merasa lelah kuliah, mungkin merasa kurang termotivasi untuk kuliah gitu? Kalau hambatan ada sih hambatan apa dulu, maksudnya hambatannya di luar jam kuliah apa di jam-jam kuliah? Sekarang kita berfokus dengan hambatan di dalam jam kuliah atau mungkin bisa dibilang hambatan akademik gitu ya. Oke, untuk kalau hambatan di dalam itu tuh ada apa ya? Yang pertama itu saya tuh orangnya tuh kalau nggak sama teman dekat itu kayak nggak bisa. Itu kayak jadi bilang saya introvert. Jadi saya kan punya teman di kelas itu ada 6 sama saya. Nah, kalau misalnya saya ngobrol sama orang ini, saya tuh kayak nyaman ini orang ini tuh kayak nyaman banget gitu, kayak saya enjoy itu juga saya jadi diri saya sendiri. Tapi kan di kelas saya tuh ada 36 anak, nanti 30 misalnya kalau saya nggak kenal itu. Nah, dari semester 1 itu saya tuh udah nggak bisa berbicara sama mereka. Saya nggak tahu kenapa kok saya nggak bisa membangun akrab dengan mereka. Terus juga apa namanya, kalau sama mereka itu bawaannya saya tuh kayak kaku gitu loh. Saya nggak bisa dari diri saya sendiri kalau mereka misalnya kalau misalnya saya lagi jajan atau kantin sama teman-teman saya yang terlibat, awalnya saya tuh kayak enjoy, kayak bercanda-bercanda, terus juga ngobrol, kata-kata keras bahkan. Tapi kalau misalnya saya lagi disapa sama kayak anak di kelas, kalau cewek cowok pun kayak kalau saya udah kemana
saya dulu kalau lagi dari temannya apa selain anak gimana tuh. Oke, jadi di sini Mbak Farah punya teman dekat itu berenam ya, sama Mbak Farah 5 sama Mbak satu dari putaranya 6. Nah, kalau Mbak Farah berada di sekitar mereka, Mbak Farah itu lebih nyaman ketimbang dengan 30 orang teman sekelas Mbak Farah yang hitungannya nggak dekat lah sama Mbak Farah. Malah justru Mbak Farah itu bisa jadi introvert kalau ada di teman sekelas tadi. Saya paham apa yang Mbak rasakan di sini. Kalau saya boleh tahu, apa yang membuat Mbak Farah itu berani berinteraksi banyak sama teman-teman sekelas, teman-teman di luar teman dekat itu tadi? Mungkin apa ya, ini sih kan saya kan maksudnya kalau kuliah kan ada kayak orang ini kan bertampil gitu loh, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta atau dari ini gitu, terus kayak nyatu jadi satu gitu. Nah, yang teman saya berlima itu kebetulan warlock semua, kayak Surabaya semua. Jadi aku dan 2 temanku ini Surabaya Barat dan 3 teman yang lain itu Surabaya Timur. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena saya emang kenalannya langsung orang warlock semua, jadi saya langsung nyaman tuh Mbak, kayak langsung nyambung gitu obrolannya. Nah, tapi kalau sama teman-teman yang lain itu kan ada yang dari misalnya kebanyakan tuh apa gitu Mbak. Itu saya mungkin gak bisa ngatur gitu Mbak, kayak aduh ngomongnya gimana, kayak gak bisa gitu loh kalau saya mau ngobrol sama mereka tuh. Ya walaupun mereka itu ada yang gak rantau, kayak ada yang sama kok dari Surabaya juga, tapi kayak awalnya itu gak bisa gitu. Saya dari saya sendiri itu gak bisa buat ngobrol sama mereka, kayak susah gitu. Oke, karena Mbak Farah rasa kalau mungkin karena perbedaan bahasa juga ya, mungkin Mbak Farah nggak bisa menyatu dengan teman-teman Mbak Farah dengan kelas itu, dikarenakan orang yang dari satu kelas itu kan pastinya nggak dari satu daerah yang sama, nggak sama-sama dari Surabaya, sedangkan Mbak Farah itu kan orang asli Surabaya, jadi dekat ke lokal Surabaya. Ya, saya paham apa yang Mbak Farah rasakan di sini. Mungkin juga karena terhalang dengan bahasa, jadi Mbak Farah juga bingung gitu mau ngajak ngobrolnya gimana. Iya Mbak, kayak gitu. Terus juga kalau misalnya saya ngobrol sama mereka gitu, saya tuh kalau gimana ya, kayak ngobrol itu jadi susah gitu, kayak susah ngomong gitu terus sama mereka itu, jadi nggak bisa langsung keluar gitu kalau ngobrol sama mereka. Kemudian kalau untuk kan biasanya di perkuliahan itu banyak banget tugasnya. Kalau Mbak Farah sendiri gimana mengenai tugas ya? Tadi kan mengenai pertemanan ya, sekarang mengenai tugas Mbak Farah. Kalau tugas itu kan ada yang individu dan kelompok. Nah saya tuh kalau kelompok ini agak gimana ya? Ya kebetulan saya bukan angkat kelas, saya buka PJ, jadi saya itu kayak penganut dari yang mereka jadi PJ yang angkat kelas kita. Untuk kelompok itu biasanya tuh dosennya itu kan mempasrahkan ke PJ-nya gitu. Kalau saya dosennya emang nggak ada IP, jadi dipasrahkan ke PJ-nya. Nah ada tuh kan tipe PJ itu yang kayak ya udah pilih sendiri terserah gitu. Nah kalau PJ-nya bilangnya kayak gitu, saya tuh langsung kayak berenang gitu lah teman saya. Atau kalau nggak disuruh kelompokan 3-4 orang, saya tuh kayak minta 3 gitu loh. Tapi ada juga tipe PJ itu yang kayak udah pokoknya sekolahnya segini aja gitu. Nah kalau sebut saya tuh pasti langsung nggak kelompokan sama saya lagi Mbak. Jadi kayak langsung saya tuh kelompokan sama teman-teman yang lain, teman sekolah saya gitu. Nah itu tuh kayak kalau misalnya saya kelompokan sama teman yang lain itu kayak menghambat gitu, kayak menghambat cara ngobrol saya, kayak saya juga nggak harus mereka, terus juga menghambat pekerjaan saya juga di dalam tugas itu. Ya gitu sih, saya tuh kayak susah untuk menyesuaikan dengan mereka gitu. Terus dengan situasi yang Mbak Farah ini susah bergaul sama mereka di kelompok yang kisah tadi yang diajarkan itu, gimana cara Mbak Farah ini untuk mengatasi
berbagi tugas nih. Nah gimana caranya Mbak Farah tuh tahu kalau ini bagian kelompok yang dalam ini? Kalau untuk mengatasi kayak gitu, itu saya biasanya cuma ikut aja sih Mbak. Kayak misalkan saya nanti kayak misalnya pijitnya bilang di spin ya, itu udah kan nanti kayak kelompok satu ini dua ini kan. Nah nanti anak-anak yang biasanya kayak sudah enjoy di kelas itu kan saya nanti membuat link di grupnya gitu kan. Nah itu saya tuh langsung kayak lihat cari misalnya kelompok 3 gitu, jadi saya masuk linknya kelompok 3 gitu. Terus ya itu saya cuma kita ikut aja, jadi kayak kalau misalnya saya di bagian ini gitu ya saya mau ini gitu langsung saya kerjain gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman kelompok yang memang nggak kayak gimana ya, kayak nggak mau dicek gitu Mbak, jadi kayak orang itu bahas itu pas kayak ketemuan gitu. Saya kan nggak bisa kayak ketemuan gitu, saya tuh orang saya kan introvert di sama mereka gitu. Jadi ya kalau misalnya teman kelompok yang mau ketemu langsung ya saya nggak mencari apa-apa, mungkin nanti sisa-sisanya nanti yang saya kerjakan. Kalau ada salah satunya aja diskusi secara langsung offline itu Mbak Farah memilih diam aja gitu, tapi nanti di rumah Mbak Farah ngerjain sisanya yang udah dikerjain sama teman-teman tadi di diskusi offline itu tadi ya. Iya, jadi kayak gimana ya, misalkan kalau di kan saya buat makalah gitu kayak modul pembelajaran buat anak-anak SD gitu kan Mbak. Nah itu kan aslinya tuh bisa gitu dikerjain di rumah sendiri-sendiri, terus kayak pokoknya konfirmasi aja gitu. Tapi kalau misalnya aku yang konfirmasi gitu kayak tanya ini apa gitu kan, kayak ini pembangunnya gimana, itu nggak direspon. Kayak mungkin ujuk-ujuk biasanya itu mereka tuh bilang kayak ini yang belum ngerjain, lanjutin ada sisanya buat modul buat makalah gitu. Ya maksudnya kapan ngobrolnya itu, mungkin emang mereka tahu apa yang penting gitu kan, jadi langsung aja gitu kasih akhir-akhirnya gitu. Pernah nggak sih Mbak Farah kayak bilang gitu Mbak Farah aku bukan sebagai diri, aku ngerjain bagian ini aja gitu, jadi Mbak Farah nggak ada sisanya gitu. Tadi kan aku juga udah bilang kalau misalnya kalau aku yang punya grup pasti nggak ada yang respon gitu. Iya jadi kayak misalnya kayak mereka lagi ngobrol kayak gini gitu kan. Saya aku nggak tahu buat ngomong kayak oh iya gini. Udah dari balas gitu. Kayak kalaupun aku mulai mengawali seperti kata Mbak Nadia tadi, itu kayak gak ada respon juga. Ya mungkin nanti besok ujung-ujungnya kayak sama aja gitu. Nanti kamu bagian ini ya gitu, langsung diserang. Kalau Mbak Farah ngomongnya secara langsung kayak waktu ketemu di kampus nih, misal saya ketemu Mbak Farah langsung bilang ke saya, nah aku materi ini aku ngerjain ini sama ini ya gitu, tolong bagi ke teman yang lain. Pernah nggak Mbak Farah bilang kayak gitu? Kalau yang gitu jujur gak pernah, soalnya gimana ya, buat ngobrol nyamperin mereka aja itu kayak rasanya gak mau deh. Aku gak mau tuh kayak aku tuh tidak aja udah dicuekin gitu. Apalagi kalau aku nyamperin, apalagi kalau aku ngobrol sama mereka itu berlaku buat semua teman-teman di kelas kekeluargaan Prima gitu kan. Padahal teman-teman Prima tuh udah bilang gitu sama yang kayak dia bilang kan, cobain aja dulu bilang ke mereka gitu. Seperti itu ya percuma gitu loh, orang aku dicat aja nggak dibales kan pas nyamperin gitu. Saya paham apa yang Mbak Farah rasakan di sini, gimana Mbak Farah itu merasa terkucilkan sama teman-teman Mbak Farah. Karena tuh introvert, tapi teman-teman Mbak Farah ketika pembagian tugas itu kalau Mbak Farah nyoba buat berinteraksi sama mereka tuh kayak menunjukkan respon menolak gitu, menolak untuk berinteraksi sama Mbak Farah, dan hasilnya endingnya mereka memberikan Mbak Farah itu tugas sisa itu entah yang itu paling mudah atau mungkin bisa jadi paling susah ya, karena misalkan tugas-tugas paling akhir itu biasanya dibagi ketika anggota kelompok yang tidak bisa gitu, jadi diserahkan sama yang belum ngerjain sama sekali.
Baik, tadi kan udah ada dua hal yang Mbak ceritakan kepada saya. Yang pertama mengenai Mbak berinteraksi dengan teman dekat Mbak itu Mbak lebih nyaman gitu berinteraksi sama teman dekat Mbak daripada teman satu grup Mbak yang 30 siswa itu tadi. Maaf, 30 mahasiswa itu tadi. Terus yang kedua tadi Mbak Farah ketika mendapatkan kelompok diskusi mengenai tugas kuliah, Mbak Farah ini lebih nyaman lagi-lagi ketika harus berkelompok milih sendiri dan berkelompok dengan 6 teman dekat Mbak Farah itu, termasuk Mbak Farah. Tapi kalau Mbak Farah kelompoknya ini sendiri aja dan Mbak Farah terpisah dari teman-teman dari Mbak Farah tadi, Mbak Farah nggak suka karena terkadang teman-teman yang diajak tadi enggak menunjukkan respon yang baik untuk Mbak Farah ketika Mbak Farah kayak tugas, ada malah Mbak Farah itu diujiin, dicuekin. Kemudian biasanya tuh kalau saya dulu yang habis saya diskusi kelompok dengan tugas itu biasanya dipresentasikan di depan kelas. Kalau Mbak Farah sendiri gimana? Apakah ada sesi presentasi gitu nggak di dalam pembelajaran dan waktu perkuliahan? Ada. Jadi kayak setiap habis tadi makalah modul presentasi gitu, saya tuh selalu presentasi ke depan. Ya nanti presentasinya ya sama kelompok yang disepakati atau sama kelompok yang udah ditentukan. Oke, ketika dilakukan presentasi dengan kelompok yang diajak tadi, gimana masih Mbak Farah di depan? Apakah ada hambatan lagi atau enggak ketika Mbak Farah melakukan presentasi dengan kelompok yang diajak tadi? Kalau begitu ada. Saya boleh tahu. Jadi kan kalau misalnya ini kan kalau misalnya kelompoknya pas sama teman-teman saya gitu, saya pas di depan nggak terlalu nervous, soalnya kan ada teman-teman saya yang di sebelah saya gitu. Lalu saya ngomong, saya takutnya di tembok gitu. Tapi kalau misalnya kelompokannya sama teman-teman yang di speak, terus juga teman-teman saya kan otomatis duduk semua kan. Terus saya tuh kayak gimana ya, kayak deg-degan, kayak cemas gitu. Terus kalau misalnya saya presentasi sama teman-teman yang di speak gitu, saya tuh kayak lebih banyak yang kayak banyak jedanya gitu loh pas ngomong, kayak terhambat, kayak pelan juga terhambat, terus juga jadi susah ngobrol, susah buat ngomongin materi gitu. Terus kayak ngerasa deg-degan banget gitu, kayak terus pernah tuh satu ketika saya tuh disuruh sama kebetulan saya tuh kelompok sama PK di kelas saya. Nah pas sama PK itu saya tuh ditunjuk jadi moderator gitu. Terus aku bilang Pak ditunjuk jadi moderator kan. Terus aku bilang kan kayak aku banget gitu. Terus dia tuh kayak iya nggak apa-apa, soalnya kan kamu nggak pernah jadi moderator, coba deh jadi moderator. Aduh itu semalaman kayak gini saya nggak bisa tidur gitu. Saya tuh memang tuh berkali-kali saya coba praktek jadi moderator, terus juga pas bener materi kayak ngomongin materi ini. Tapi di rumah oke lah, terus saya juga berdoa segala macam. Terus saya OTW kampus, saya tuh presentasi langsung disuruh sama PJ, jadi presentasi di depan. Terus pas saya baru mengucapkan salam, dosennya baru masuk. Aduh kayak deg-degan banget, nggak bisa ngomong gitu. Terus tapi itu saya tuh kayak ngomongnya lama gitu. Selamat pagi, dari dulu baru lanjut gini kayak banyak jadinya gitu, banyak jedanya gitu kan. Terus apalagi pas saya nyampe materinya tuh saya tuh bolak-balik lihat kertas, padahal pas di rumah saya tuh udah hafal gitu, kayak 80% saya udah hafal materi saya. Tapi kenapa pas di kampus saya nggak hafal sama sekali materi saya?
Jadi saya harus kayak melihat kaki saya bolak-balik kayak gini gitu. Itu sih. Oke, tadi dari pihak Mbak Farah lebih enjoy kalau misal harus melakukan presentasi dengan teman dekat Mbak Farah yang berlima tadi di teman Mbak Farah berenam, dibandingkan dengan Mbak Farah presentasi dengan teman sekelas Mbak Farah yang dimana pemilihannya itu diacak gitu ya. Itu membuat Mbak Farah terlihat kurang pede karena saat di depan, apalagi saat Mbak Farah itu sebagai moderator, Mbak Farah itu enggak bisa berbicara selancar ketika Mbak Farah latihan di rumah. Jadi saya paham di sini apa yang Mbak Farah rasakan. Kemudian saya ingin menyebutkan mengenai 3 hambatan yang sudah Mbak Farah ceritakan mulai dari awal sampai dengan saat ini. Yang pertama tadi Mbak Farah lebih enjoy ketika harus berdiskusi dengan teman dekat Mbak Farah yang 5 orang tadi daripada teman sekelas Mbak Farah yang 30 orang. Terus yang kedua di sini Mbak Farah itu ketika memiliki tugas untuk berdiskusi dengan kelompok, Mbak Farah itu lebih enjoy ketika Mbak Farah kelompoknya itu milih sendiri dengan 5 orang tadi dibandingkan dipilihnya sama penanggung jawab kelas, dimana kalau dipilihin itu pasti kan sistemnya acak ya, kan nggak bisa memprediksi kayak kita bakal satu kelompok sama siapa, sama teman dekat kita atau enggak gitu. Jadi di situ Mbak Farah sangat terbebani karena ketika melakukan proses diskusi itu tadi, Mbak Farah itu kebanyakan dicuekin sama teman Mbak Farah, dikucilkan, dan berakhir Mbak Farah itu diberikan tugas yang Mbak Farah ini tuh nggak tahu gitu kalau misal tugas itu udah dikerjakan sama mereka, tapi tiba-tiba Mbak Farah langsung dikasih tugas sisa gitu. Padahal ketika Mbak Farah beberapa kali mencoba untuk berinteraksi sama mereka, menanyakan perihal tugas, Mbak Farah itu nggak direspon gitu, tapi tiba-tiba mereka langsung kayak yang ini udah selesai dan ini belum, ini kamu kerjakan ya Farah gitu. Baik, yang ketiga, ketika tugas itu tadi dipresentasikan di depan orang banyak, di depan kelas, Mbak Farah lagi-lagi lebih enjoy ketika presentasi itu dilakukan dengan teman sekelas Mbak Farah. Dengan teman satu circle Mbak Farah atau teman Mbak Farah dibandingkan dengan teman satu kelas Mbak Farah. Dimana ketika Mbak Farah melakukan presentasi dengan teman satu kelas Mbak Farah yang bukan 5 orang itu tadi, atau dengan melakukan sistem pengacaan oleh penanggung jawab kelas, penanggung jawab kuliah, itu Mbak Farah kurang bisa enjoy, malah karena Mbak Farah itu kurang percaya diri dan selalu merasa cemas gitu ya. Oke, baik, selanjutnya saya akan mengajak Mbak Farah untuk masuk ke tahap relaksasi yang dimana ini dinamakan teknik konseling sistematik desensitization, dimana inti dari teknik ini sendiri kita akan terima saya akan memandu Mbak Farah agar Mbak Farah itu bisa melatih tubuh Mbak Farah untuk relax saat menghadapi situasi 3 hambatan itu tadi di Mbak Farah. Oke, untuk selanjutnya saya akan meminta Mbak Farah untuk memposisikan diri Mbak Farah dengan nyaman terlebih dahulu. Sudah tahu? Sudah. Kalau sudah, Mbak Farah bisa mengajarkan Mbak Farah, dan kita akan melakukan relaksasi dengan menarik nafas perlahan, tahan sebentar, lalu menghembuskan. Oke, kita mulai melakukan relaksasi pernafasan. Kita saya hitung 1, 2, 3. Mbak Farah bisa menarik nafasnya dari hidung untuk hitungan 4, 5, 6, tahan sebentar, dan 7, 8, 9 bisa dikeluarkan perlahan. Dan kita mulai dengan Farah. Hitungan pertama 1, 2, 3, tarik nafasnya, tahan
Gimana Mbak Farah? Bisa dibuka matanya apa yang Mbak Farah rasakan? Saya jadi lebih rileks dan juga lebih tenang. Oke. Untuk selanjutnya saya mau ngajak Mbak Farah ini untuk memetakan 3 hal itu tadi. Kita akan imajinasi atau mungkin berandai-andai. Mbak Farah bisa membayangkan posisi ketika Mbak Farah berada di antara teman-teman dekat Mbak Farah dan Mbak Farah melakukan komunikasi interaksi bersama mereka. Apa yang Mbak Farah rasakan? Kalau saya melakukan interaksi sama teman-teman dekat saya itu, saya rasa itu saya senang, terus juga nyaman bersama mereka, terus juga enak diajak ngobrol. Kayak nyambung gitu pertanyaan dan jawabannya, dan kayak ngobrol itu tuh kayak nggak perlu mikir gitu, terus juga nggak perlu deg-degan, nggak perlu merasa cemas, nggak dihiraukan juga, terus juga sama mereka tuh enak, nyaman. Itu sih. Jadi Mbak Farah merasa tenang ketika ada di dekat mereka. Oke. Untuk situasi kedua, di sini Mbak Farah bisa membayangkan ketika Mbak Farah melakukan diskusi dengan teman sekelas Mbak Farah. Kita anggap diskusinya itu 8 orang, yang dimana itu mengharuskan untuk tidak dengan mengambil peran. Apa yang Mbak Farah rasakan di situasi tersebut? Kalau yang saya rasakan di situasi nggak ada teman dekat saya sama sekali itu, saya ngerasa kayak cemas, terus juga aku terus bingung mau ngobrol sama siapa, nggak bisa ngawalin ngobrol, terus juga nggak bisa tiba-tiba saya tuh kayak so asik sama mereka, terus saya tuh nggak bisa. Terus juga saya kebanyakan deg-degan kalau mereka itu kayak takut nggak dihiraukan gitu, aku terasingkan gitu kalau sama mereka. Oke, jadi itu tingkat kedua yang membuat Mbak di sini merasakan ketakutan ketika harus berdiskusi atau berinteraksi dengan teman sekelas saudara di luar teman-teman dekat Mbak Farah. Baik, kalau untuk situasi ketiga, di sini Mbak Farah bisa membayangkan ketika Mbak Farah harus ngobrol di depan kelas dengan teman-teman kelompok yang bukan teman-teman Mbak Farah. Apa yang Mbak Farah rasakan? Kalau yang saya rasakan di pas saya di depan itu, saya tuh pasti deg-degan, juga campur aduk, takut salah ngobrol, terus juga belibet ngobrolnya, tiba-tiba pikiran saya tuh kayak ngeblank, kayak lupa ingatan tentang apa yang mau saya bicarakan, terus juga takut dilihatin dosen juga, itu semua. Oke, 3 situasi tersebut sekarang Mbak Farah bisa memejamkan matanya. Kita lakukan relaksasi lagi terlebih dahulu, dan kemudian kita mulai untuk membayangkan situasi itu tadi secara satu persatu bertahap. Dalam hitungan ketiga, Mbak Farah bisa menarik nafasnya. Kita mulai ya, 1, 2, 3, tarik nafas perlahan lagi dulu, 4, 5, 6, tahan, 7, 8, 9, keluarkan perlahan dan oke, bayangkan ketika Mbak Farah mulai meretas dan berdiskusi dengan teman-teman Mbak Farah. Apa yang Mbak Farah rasakan? Apakah Mbak Farah masih bisa mengatasinya atau tidak? Kalau misalnya saya bawa kertas terus saya diskusi sama teman-teman dekat saya itu, saya tuh masih bisa gitu untuk mengatasinya, kayak ada kok ide-ide yang saya lontarkan buat kerja, kayak materi yang harus dikerjakan di kelompok yang sama teman saya itu. Terus juga saya tuh seringkali apa ya, kayak ngerjain materi-materi yang ada di pekerjaan kelompok saya tadi. Terus juga saya itu juga nyambung untuk berpikiran juga sama teman-teman dekat saya kayak gitu. Untuk situasi kedua di sini Mbak Farah bisa menarik nafas lagi sebentar, yang ketiga, 1, 2, 3, tahan, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
misal pokoknya kalau saya deket presentasi dan juga deket sama teman-teman saya itu masih bisa mengatasi rasa-rasa cemas saya gitu. Saya tuh kayak jadi lebih enjoy, terus juga apa namanya, lebih enak kalau ngobrolnya, terus materi saya nggak hilang-hilang, saya masih ingat materi-materi saya yang harus saya bicarakan seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke situasi ketiga. Mbak Farah bisa membayangkan di mana Mbak Farah di depan kelas berdiri sendiri mempresentasikan hasil kerja tugas Mbak Farah di depan semua teman sekelas Mbak Farah tanpa adanya lima orang teman-teman Mbak Farah. Apa yang Mbak Farah rasakan? Apakah Mbak Farah masih bisa mengatasi ketakutan tersebut atau seperti apa? Kalau misalnya saya benar-benar berdiri sendiri di depan kelas tanpa adanya teman ataupun yang lainnya, saya kayak mau presentasikan sendirian gitu, saya nggak bisa. Kayak jujur di depan saya tuh kayak banyak banget gitu kan, misal cemas banget, terus juga takut juga salah ngomong, takut salah materi, terus takut gak bisa ngomongnya lancar gitu, kayak ribet semuanya gitu. Farah bisa kembali ke relaksasi, tarik nafas lagi secara perlahan dari yang kedua, 1, 2, 3, tahan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, keluarkan dari bawah secara perlahan. Coba bayangkan dimana jika Mbak Farah berdiri di depan kelas sendirian dan di hadapan Mbak Farah 30 orang teman-teman sekelas Mbak Farah, tapi ada 5 teman orang Mbak Farah, teman dekat Mbak Farah tadi ikutan hadir di depan Mbak Farah. Apa yang Mbak Farah rasakan? Kalau misalnya teman-teman saya di depan saya pas saya presentasi, saya jadi kayak lebih tenang juga, terus saya nyaman pas ngobrolnya, terus kayak yang berbeda yang salah materi saya pasti bakal ingat materi-materi saya, terus juga mungkin ngomong saya lebih lancar daripada yang biasanya yang tadi yang situasi. Oke, baik, Farah bisa membuka Mbak Farah terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan sesi konseling pada hari ini, yang dimana kebetulan sudah 30 menit berlangsung kurang lebih, dan di sini baru sekali Mbak Farah udah berani untuk membayangkan situasi-situasi yang mulai dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga, yang dimana level tingkat pertama itu masih aman hingga level tingkat ketiga itu dimana udah benar-benar bikin Mbak Farah itu cemas dan takut untuk menghadapi teman sekelas Mbak Farah yang 30 orang. Jadi saya bangga sama Mbak Farah karena Mbak Farah di sini udah mulai berani untuk membayangkan menghadapi orang tersebut, dan kamu juga udah berhasil terus menurunkan kecemasan pada situasi yang lebih sulit, walaupun masih dibantu dengan hadirnya teman-teman Mbak Farah yang 5 orang mendekati tadi. Nggak apa-apa, karena di sini juga kita butuh proses Mbak Farah, nggak apa-apa, tenang aja. Mungkin nanti di sesi berikutnya Mbak Farah bisa menjadwalkan lagi kepada saya untuk kita melakukan sesi konseling lebih lanjut. Tapi sebelum saya tutup sesi konseling kali ini, saya ingin memberikan Mbak Farah tugas rumah, yaitu journaling. Mbak Farah di rumah punya buku nggak? Punya. Oke, jadi ketika Mbak Farah merasa cemas berinteraksi dengan teman-teman yang Mbak Farah merasa gak dekat, Mbak Farah bisa tuliskan di buku journaling itu cemasnya kenapa, yang membuat cemas itu berinteraksi seperti apa, itu Mbak Farah bisa tuliskan semuanya dan akan kita ulas di sesi konseling berikutnya, gitu ya Mbak Farah? Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak Farah udah mau menaruh kepercayaan kepada saya, dan saya harap untuk sesi konseling selanjutnya Mbak Farah juga tetap terbuka ya bersama saya. Iya Mbak, saya mungkin bakal terus terbuka kita sama Pak Najib, terus juga saya akan coba apa yang ada sarankan dengan journaling, apa aja yang menuliskan apa aja yang membuat saya cemas, dan juga saya pasti akan menjadwalkan sesi konseling berikutnya bersama Pak Nadia untuk perubahan saya di
di sesi konseling ini sama Mas Guru. Oke, baik, Mbak. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih juga Mbak Dian.